Pagi semuanya. Bulan ini kita akan membahas sebuah tema baru, yaitu The Wonder of the Church, keajaiban gereja. Kenapa? Karena satu-satunya yang didirikan oleh Yesus sewaktu dia ada di muka bumi sebagai manusia, itu adalah gereja. Dia tidak buat organisasi nirlaba yang eksklusif. Dia tidak bawa agama apapun, dia hanya buat satu, yaitu gereja, ya. Dia tidak buat kelompok yang lain, dia hanya bikin gereja. Nah, apa itu gereja? Kalau saudara sudah ikut HB, saudara tahu bahwa gereja itu bukanlah gedung yang menaranya tinggi dan di atasnya ada salibnya, bukan, ya. Gereja itu adalah orang-orangnya. Coba saudara lihat kanan, kiri, depan, belakang saudara. Lalu bilang sama mereka, aku adalah gereja. I am the church. Ya, I am the church. Aku adalah gereja. Bilang 5 orang. Aku adalah gereja. Ya. Gereja adalah sekumpulan orang-orang percaya yang berkumpul secara rutin di tempat yang sama, selalu berkumpul terus-menerus, dan mereka itu dipisahkan dari dunia, dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib untuk melakukan suatu tugas yang mulia. Jadi kita kumpul-kumpul itu ada tugasnya, ya, ada tugas yang mulia yang Tuhan berikan kepada gerejanya. Nah, apa yang akan kita bicarakan hari ini? Kita akan melihat 3 hal pada hari ini. Yang pertama, nilai atau kriteria apa yang Tuhan berikan kepada gerejanya, dan itu juga harus menjadi penilaian kita, harus sama penilaian Tuhan terhadap gerejanya dengan penilaian kita terhadap gerejanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita mau lihat apa bagian kita, apa tugas, kewajiban, dan bagian kita di dalam gerejanya. Dan yang ketiga, kita mau lihat apa tujuan dari gereja itu sendiri. Nah, hari-hari terakhir ini, khususnya sesudah masa pandemi, banyak kali kita ini, banyak orang yang tidak lagi memandang penting untuk datang ke gereja. Karena ke gereja bisa online, ya. Jadi rasanya ke gereja, tidak ke gereja nggak penting. Yang penting kan aku dengar firman Tuhan. Tetapi banyak orang yang datang ke gereja pun dengan motivasi yang salah. Banyak orang datang ke gereja karena kebiasaan. Kalau nggak datang nggak enak. Ada orang yang datang karena disuruh sama orang tuanya, ngantar orang tuanya, ya. Dan ada juga yang datang ke gereja karena diajak pacarnya. Ada? Jangan deh ya. Jangan deh ya, jangan ya. Nah, saya percaya kita semua membutuhkan kehadiran Tuhan secara pribadi. Waktu kita berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan generasi kita ini perlu pewahyuan dari Tuhan tentang gereja. Perlu kita tahu kenapa Tuhan mendirikan gerejanya. Kita perlu pewahyuan supaya perjumpaan kita semua dengan Tuhan ada tujuan. Tadi dibilang kita berkumpul untuk suatu tugas yang mulia. Tugasnya apa, Pak? Tugasnya itu disampaikan dari mimbar, dari minggu ke minggu. Itulah sebabnya kenapa orang harus hadir di dalam gereja untuk menerima tugas dari firman Tuhan yang disampaikan setiap hari Minggu. Untuk itu mari kita buka Alkitab kita dari Efesus 5 ayat yang ke-25. Bisa tolong tampilkan Efesus 5 ayat yang ke-25. Ayat ini biasanya dipakai untuk pernikahan. Efesus 5 ayat 25 ini ya. Tapi walaupun ini untuk pernikahan, saya melihat di dalamnya, di kalimat terakhir, itu ada satu statement yang luar biasa yang kita mau bahas lebih dalam, lebih detail pada pagi hari ini. Dikatakan Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya.
Kristus telah mengasihi gerejanya dan telah menyerahkan dirinya bagi gerejanya. Melalui statement ini, saudara, ada dua pertanyaan yang sudah langsung terjawab. Yang pertama, apa yang dikasih oleh Kristus? Jemaatnya atau gerejanya. Kalau kita lihat di dalam terjemahan yang baru sebut jemaat itu sama dengan gereja. Dan yang kedua, apa yang Yesus lakukan untuk gerejanya? Memberikan nyawanya bagi gerejanya untuk menunjukkan betapa dia mengasihi gerejanya. Jadi Alkitab memberitahukan kepada kita dengan jelas bahwa Yesus sangat mengasihi gerejanya. Coba lihat sebelahnya, bilang Yesus mengasihi gerejanya. Yesus mengasihi saya dan kamu. Iya. Kenapa saya tekankan hal ini? Karena ada banyak orang yang akhir-akhir ini bilang begini, aku sangat mengasihi Tuhan Yesus, tapi aku benci sama gerejanya. Aku tidak suka sama gerejanya. Padahal Tuhan bilang, aku mengasihi gerejaku. Kalau kita mengasihi Yesus, seharusnya kita mengasihi apa yang Yesus kasihi. Kalau Yesus mengasihi gerejanya dan kita tidak mengasihi gerejanya, apakah itu tandanya kita mengasihi Yesus? Yesus mengasihi gerejanya. Dan kita adalah bagian dari gerejanya. Itu sebabnya tidak salah kalau kita bilang, aku mengasihi gerejaku. I love my church. Ya. Jadi itu sebabnya hari ini tema khotbah hari ini adalah I love my church. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami sangat bersyukur terutama untuk gerejamu. Bersyukur karena Engkau telah mendirikan perkumpulan orang-orang percaya. Kami tahu gereja bukan sekadar tempat kami mendengarkan seorang pendeta bicara, tapi Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Tempat di mana Engkau mengubah kami, tempat di mana kami dapat menaikkan doa-doa kami secara bersama-sama. Tempat di mana nilai-nilai dalam kehidupan kami diubahkan. Tuhan, tolong kami untuk membuat gereja menjadi kuat dan berkuasa seperti zaman kisah para rasul. Jadikan kami gereja yang dibutuhkan dunia, yang menjadi garam dan terang bagi dunia ini, yang alam maut tidak dapat menguasainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dan bilang sebelahnya, I love my church. Oke. Saya sangat antusias sekali menyampaikan tema tentang the wonder of the church. Karena apa? Karena inilah tempat di mana kita akan bersama-sama mengalami pengalaman-pengalaman iman. Gereja adalah tempat di mana masa depan kita berada. Kita tahu bahwa di dunia ini Alkitab katakan bahwa gereja akan dipulihkan. Gereja akan terus-menerus dipulihkan sampai siap menjadi mempelai Kristus. Dan kalau kita ada dan menjadi bagian di dalam gerejanya, maka kita semua akan dipulihkan. Yang dipulihkan bukan gedungnya. Yang dipulihkan bukan alat musiknya tambah canggih, multimedianya bagus, bukan. Yang dipulihkan itu orang-orangnya, sifatnya, karakternya, kitanya, statusnya, semuanya kita gereja akan dipulihkan. Sedangkan dunia ini Alkitab berkata semuanya akan downgrade. Semuanya akan downgrade. Dunia ini tidak akan semakin baik walaupun kita berdoa sungguh-sungguh supaya dunia ini akan semakin baik. Tetapi hanya gereja yang akan terus upgrade
Dan yang upgrade adalah orangnya. Saudara dan saya. Kita semua orang-orang yang akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus mendirikan gereja, bukan gereja yang biasa-biasa. Dia mau tujuan gereja adalah menjadi gereja yang alam maut tidak dapat menguasainya. Alam maut tidak dapat menguasainya. Orang-orang luar kadang-kadang memandang gereja berbeda. Dan kita harus tahu bagaimana cara kita memandang gereja supaya tidak sama seperti orang luar. Kalau kita suatu hari bilang kita mau ke gereja, orang kan pandang apa? Orang kan bilang, munafik. Gereja isinya orang-orang munafik. Ngomongnya Tuhan, tapi kelakuannya kayak kayak setan. Ya. Saya pernah ketemu orang. Dia dulunya Kristen. Kenapa dia nggak jadi Kristen? Males, Pak, katanya. Semua orang ngomongnya Tuhan, kelakuannya setan galau, katanya. Betul, gereja banyak yang seperti setan. Ya. Tapi gereja tidak akan tetap seperti itu. Gereja akan di-upgrade. Punya handphone? Selalu di-upgrade terus kan? Ya, demikian juga gereja akan di-upgrade terus. Banyak orang bilang kalau lihat mobil listrik, wow, gile, bagus benar gitu ya. Mengagumkan. Kalau lihat apalagi lihat kafe yang baru, wih keren, Instagramable katanya. Wah, mengagumkan, hebat, awesome katanya. Tapi begitu lihat gereja langsung awful, jelek, buruk sekali. Saya mau bilang, walaupun dunia bilang apa saja tentang gereja, tapi betul, gereja penuh orang munafik, betul. Gereja penuh dengan orang yang rusak, betul. Gereja penuh dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang jahat, betul. Tapi Alkitab di dalam Efesus 5 ayat 25 bilang, walaupun gereja begitu jelek, awful, tetapi Yesus masih tetap mengasihi gerejanya. Amin. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan. Dia tetap mengasihi saudara dan saya walaupun kita ini belum sempurna. Tidak ada gereja yang sempurna. Kita penuh dengan masalah, kita penuh dengan pergumulan, kita penuh dengan kekurangan. Tetapi Yesus tetap mengasihi kita, memberikan nyawanya buat kita, dan kita akan terus di-upgrade sampai semua rencana yang digenapi dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tetap ada di dalam gerejanya, maka kita akan dipulihkan semuanya. Tidak ada satu orang pun di dalam gereja yang akan ditinggal menjadi seorang yatim piatu. Kita punya Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia mengasihi kita. Gereja adalah tempat di mana Tuhan mengajar kita melalui firman-Nya. Gereja adalah tempat terjadinya transformasi cara berpikir yang salah, sehingga sedikit demi sedikit cara berpikir kita benar, dan kita akan bersama-sama menjadi seperti yang Tuhan mau. Saya ingin ajak kita baca dari Kejadian 28 ayat yang ke-16 dan ke-17. Bisa tolong ditampilkan Kejadian 28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Saya baca buat saudara. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini.
Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Kalau saudara buka Alkitab, kata rumah Allah, gereja yang pertama muncul ada di kitab Kejadian 28 ayat yang ke-17 ini. Dan ketika kata ini muncul, kata ini disertai dengan kata alangkah dahsyatnya. Ya, awesome. Besar, dahsyat, luar biasa. Dan itu gereja yang Tuhan mau. Matius 16 ayat 18 berkata, Tuhan Yesus berkata, aku akan mendirikan gerejaku yang alam maut tidak dapat menguasainya. Di seluruh dunia ini cuma satu yang alam maut tidak dapat menguasainya, yaitu gereja Tuhan. Dan Yesus berkata, dia akan mendirikan gerejanya yang alam maut tidak dapat menguasainya. Jadi walaupun banyak orang bilang di sana bagus, ini hebat, ini dahsyat, tapi saya yakin 1000% tidak ada yang lebih dahsyat, tidak ada yang lebih luar biasa daripada gereja. Karena gereja satu-satunya yang paling dahsyat yang didirikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu ada di dalam gerejanya. Kenapa dunia selalu melecehkan gereja? Saudara harus tahu, musuh kita si iblis tidak suka gereja tampil bagus. Musuh kita si iblis ingin gereja senantiasa kelihatan jelek, tidak menarik, sehingga orang malas datang ke gereja. Dan bukan hanya itu, dia juga berusaha supaya orang-orang percaya malas datang ke gereja, supaya orang-orang lebih suka lihat saja dari luar, tapi tidak masuk ke dalamnya. Karena kalau orang masuk ke dalamnya, orang akan mengalami perubahan. Karena kalau orang masuk ke dalamnya, orang akan dipakai oleh Tuhan. Dan kalau orang masuk ke dalamnya, dia akan membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya iblis berusaha dengan berbagai macam cara menaruh spion-spionnya ke dalam dan keluar membawa berita buruk di sana. Berapa banyak denominasi yang saat ini sedang dalam pertengkaran masuk ke media sosial. Gereja-gereja besar hari-hari ini ribut-ribut terus. Dan herannya kenapa masuknya ke media sosial? Supaya gereja tampak buruk dan orang tidak tertarik untuk masuk ke dalam gereja. Itu adalah strategi dari si iblis supaya orang-orang tidak masuk dan tidak transformasi, tidak diubahkan hidupnya. Oleh sebab itu, kita yang ada di dalam, kita perlu mengerti bahwa rencana Tuhan bukan rencana yang biasa-biasa. Dia tidak mendirikan gerejanya supaya kelihatan tidak buruk, bukan. Tapi dia mau menciptakan gerejanya supaya gerejanya dahsyat, luar biasa. Amin. Nah, seharusnya rumah Tuhan adalah menjadi tempat yang paling hebat, paling penting, paling mengenyangkan, paling dahsyat, paling mengubah hidup, paling memuaskan, paling membangun iman. Dan seharusnya tempat menjadi tempat di mana Tuhan senantiasa ditinggikan, puji-pujian kepada Tuhan dinaikkan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui gerejanya. Dan itulah sebabnya iblis sangat takut kalau orang masuk ke dalam gereja. Pertanyaannya, apakah saudara merasa gereja kita ini hebat? Enggak, Pak. Gereja kita enggak hebat. Tempatnya masih ngontrak. Saudara, yang saya maksud bukan gedungnya, bukan sound systemnya, yang saya maksud orangnya. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat, hebat atas hidup saudara? Saudara diciptakan bukan hanya untuk masuk surga, bukan. Kalau cuma untuk masuk surga, Tuhan tidak perlu bikin gerejanya. Gereja adalah institusi di mana kita
akan merebut kembali dunia ini bagi Tuhan. Gereja adalah tempat di mana kita semua akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasanya, kasihnya, kemuliaannya kepada dunia. Itulah sebabnya gereja sangat dicintai Tuhan dan dia mati untuk gerejanya. Dan hanya melalui gerejanya dia akan memulihkan, mentransformasi dunia ini. Bisakah kita diselamatkan di luar gereja? Bisakah kita diselamatkan di luar gereja? Bisa. Bisakah kita selamatkan oleh teman kita di rumahnya? Bisa. Tapi kita pasti suatu saat dibawa masuk oleh Tuhan ke dalam gerejanya. Karena di dalam gerejalah kita semua diperlengkapi. Di dalam gerejalah kita semua diajar. Di dalam gerejalah kita semua bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara adalah bagian dari keluarga Tuhan yang dipanggil untuk bergabung dengan gereja, dan kita dipanggil menjadi bagian dari gereja. Dan alasan kedua kenapa musuh menyerang gereja, karena gereja hari-hari ini sedang bekerja dengan keras. Ada perkembangan yang luar biasa gereja di seluruh dunia, dan sehingga dia perlu bekerja keras menyerang gereja Tuhan. Nah, saya ingin kembali ke Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25 berkata, Kristus mengasihi jemaat dan dia telah memberikan nyawanya untuk gerejanya, jemaatnya. Apa artinya? Seperti saya katakan tadi, kalau Yesus mengasihi jemaatnya, gerejanya, maka kita pun kalau kita mengasihi Yesus, kita harus mengasihi gerejanya. Dan jelas Alkitab mengatakan bahwa Kristus mengasihi gerejanya. Jadi nggak bisa kita bilang, Tuhan aku mengasihi engkau, aku mengasihi istriku, keluargaku, aku mengasihi anjingku, tapi aku tidak mengasihi gerejamu. Itu tidak bisa. Bukti bahwa kita mengasihi Yesus adalah kita mengasihi gerejanya, bukan gedungnya, bukan khotbah yang bagus, bukan tim musiknya yang hebat, bukan, tetapi mengasihi orang-orangnya. Mengasihi siapa? Orang-orangnya. Saya mau baca dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Dikatakan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Tuhan kita telah memilih saudara dan saya ada di tempat ini sebelum permulaan zaman. Karena dia sudah mendesain saudara dan saya untuk dipakai sebagai batu-batu hidup untuk membangun rumahnya, sehingga rumahnya itu bisa memuliakan Tuhan. Rumahnya bisa menjadi tempat di mana banyak orang yang belum percaya bisa bernaung dan mereka juga boleh diselamatkan. Jadi apa yang saya ingin saudara lihat di sini, bahwa Tuhan memanggil kita untuk tujuannya, bahwa kalau kita hidup, Tuhan menyelamatkan kita bukan untuk mengisi kursi-kursi yang kosong setiap minggu, bukan ya, walaupun itu perlu, tiap kursi perlu ada jiwa-jiwa yang duduk di atasnya, tetapi Tuhan ingin setiap saudara melayani dia. Ada di dalam gereja, diperlengkapi untuk melayani jiwa-jiwa. Terima kasih buat orang-orang yang secara volunteer mau main musik. Terima kasih buat orang-orang secara volunteer mau jadi usher, multimedia, musik, secara volunteer menyumbangkan dananya, tenaganya, pikirannya, jadi guru sekolah minggu. Itu tujuan Tuhan, supaya setiap orang memberikan kontribusi kepada gereja Tuhan, dan kita semua bisa menjadi
contoh dan teladan yang baik buat dunia ini. Apa yang dimaksud ketika saya katakan mencintai Tuhan? Yohanes 21 ayat yang ke-15. Satu kali Yesus dan murid-muridnya sarapan ikan. Ya, Yesus membuat murid-muridnya dapat ikan, lalu mereka semua ke pantai setelah Yesus bangkit dari kematian, dan mereka makan ikan. Tidak ada yang berani bicara. Dan waktu itu Yesus tanya sama Simon Petrus. Dia tanya begini. 3 kali dia tanya. Dia tanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua? Petrus bilang, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Lalu apa kata Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali di ayat 15, di ayat 16, di ayat 17, 3 kali Yesus menanyakan pertanyaan yang sama. Dan yang ketiga kali itu membuat hati Petrus sedih, karena dia merasa Yesus sepertinya tidak percaya bahwa dia mengasihi Yesus. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya Tuhan mau setiap kita yang membaca ini, Yesus menegaskan sampai 3 kali bahwa kalau kita mengasihi Dia, maka kita punya tugas untuk menggembalakan domba-dombanya, memberi makan domba-dombanya. Setiap saudara adalah gembala buat orang lain. Bukan saya mengembalakan, tapi setiap kita juga adalah gerejanya, dan kita diperintahkan untuk menggembalakan. Saudara tahu MLM? MLM itu nyontoh dari Tuhan Yesus. Yesus muridnya, pengikutnya banyak, ribuan. Dia pernah kasih makan 5.000 laki-laki. Kalau dengan perempuan dan anak-anak 15 ribuan. Tetapi dia hanya berkumpul secara inklusif, eksklusif dengan 12 orang muridnya. Jadi Tuhan mau setiap kita itu memuridkan yang lain. Yesus memuridkan 12 murid memuridkan bawahnya lagi, bawahnya memuridkan lagi. Setiap saudara perlu memuridkan orang yang ada di bawah saudara, supaya setiap kita berfungsi, setiap kita bertumbuh, setiap kita berbuah. Karena kita adalah gerejanya, maka perintah ini diberikan kepada gerejanya. Dan ini adalah prinsip dari gereja yang paling utama. Mudah sekali untuk kita mengasihi Tuhan yang sempurna. Susah nggak? Nggak susah, gampang. Tetapi Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia yang tidak sempurna. Kalau kita mengasihi Tuhan, artinya kita mengasihi gerejanya, kita artinya juga menerima saudara-saudara kita yang belum sempurna. Dan mereka membutuhkan kebesaran hati saudara. Karena isinya gereja tadi katanya apa? Ada orang munafik, ada orang jahat, ada orang yang suka nipu, ada orang yang kurang menyenangkan, yang menjengkelkan, bikin kesel, ya. Tapi itu tugas kita untuk memuridkan mereka. Tugas kita untuk memberi makanan rohani kepada mereka, supaya mereka mengenal kasih Tuhan, merasakan kasih Tuhan, mengubah cara berpikir mereka, sehingga mereka akhirnya bertumbuh, berubah, dan menjadi kesaksian buat dunia ini. Bukankah kita juga dulu demikian? Saya juga dulu demikian. Saya tidak pernah bisa jadi saksi Tuhan, malah saya
menghalangi orang datang sama Tuhan. Bahkan saya membenci. Tetapi ketika saya mengenal Tuhan, hidup saya berubah. Ketika ada orang yang memuridkan saya, ketika ada orang yang mendoakan, mengajak saya datang ke gereja, mengajak saya ikut pemuritan, hidup saya berubah karena cara berpikir saya berubah. Dan itu bukan tugas seorang gembala saja, tapi tugas setiap anggota jemaat. Siapapun saudara, baru sekalipun, saudara tetap punya tugas yang sama. Begitu saudara masuk jadi anggota kerajaan Allah, warga negara kerajaan Allah, saat itulah saudara punya tugas yang baru, yaitu memuridkan. Ya. Yang kedua, kita itu orang-orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang-orang yang memiliki hati Tuhan, memiliki hati untuk mengasihi rumah Tuhan. Ini rumah Tuhan bukan? Coba bilang sama temannya, ini rumah Tuhan. Aku mengasihi rumah Tuhan. Ini bukan rumah saya, saudara. Saya tinggal di sini, tapi ini rumah Tuhan. Dan saudara ada di rumah bukan untuk dielus-elus ya, disayang-sayang, bukan. Kita ada di rumah, Alkitab bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tuhan mau kita jadi gereja yang kuat. Kalau kita mau kuat, boleh tanya Justin aja, Justin. Absen. Kalau kita mau jadi gereja yang kuat, kita perlu latihan. Oh, ada Rita. Boleh tanya Rita. Gimana cara supaya kuat angkat barbel yang berat-berat? Semua mulai dari yang kecil-kecil. Tetapi terus-menerus. Supaya gereja kuat, otot kita tidak dibiarkan santai. Dia harus dikasih beban. Dan tambah lama dia akan tambah kuat. Demikian juga kita semua yang ada di dalam rumah Tuhan. Karena Tuhan mengasihi gerejanya, Dia mengasihi rumahnya, Dia memberikan kepada saudara beban-beban, yaitu mengurus saudara-saudara yang lain. Kadang-kadang saudara-saudara yang membuat kita jengkel kesal tadi, supaya otot rohani saudara kuat. Jadi jangan benci kepada teman-teman saudara yang mungkin menjengkelkan saudara. Jangan marah sama mereka. Mereka dipakai untuk mengasah saudara. Teman saudara yang bikin benci itu namanya si amplas, si kikir. Kikir ya, bukan pelit. Kikir ya, buat ngikir. Ya. Dan memang semua yang masuk kadang-kadang itu menjengkelkan saudara. Coba lihat sebelah. Bukan itu maksud saya. Bukan itu yang menjengkelkan. Tapi ada yang menjengkelkan. Ya, ada yang menjengkelkan saudara. Ya. Nah, saudara, metode yang digunakan Tuhan untuk mengubah dunia ini adalah dengan membentuk kita supaya kita menjadi orang-orang yang kuat ketika menghadapi persoalan-persoalan. Tuhan mau setiap kita mengalami perubahan. Saudara tahu Daud. Daud itu adalah orang yang sangat dikenan Tuhan. Kenapa Daud orang yang sangat dikenan Tuhan? Bukan karena Daud itu bisa mengalahkan Goliat, bukan. Daud dikenan Tuhan bukan karena dia raja yang hebat. Dia dikenan Tuhan bukan dia raja terbesar sepanjang sejarah Israel, bukan. Daud dikenan Tuhan bukan karena dia pintar main musik, bukan. Daud dikenan Tuhan karena Daud sangat mengasihi rumah Tuhan. Dia bilang lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain.
Dia tidak memilih tempat lain dimanapun. Dia lebih pilih 1 hari saja di pelataran Tuhan. Artinya kalau di ayat yang lain bilang, dia lebih baik jadi seorang penunggu pintu di rumah Tuhan daripada dia bersenang-senang di tempat lain. Dalam Mazmur 122 ayat 1 dikatakan, Daud berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara, apakah saudara seperti Daud mengasihi rumah Tuhan? Atau saudara lebih suka yang lain? Kalau diajak ke gereja, saudara bilang, gerejanya masih di sana kan? Masih dekat Celentang itu kan? Ya udah, minggu-minggu depan lah aku datang. Hari ini aku mesti ada banyak urusan. Ado gawe. Ya. Tapi Daud tidak. Daud bilang lebih baik aku 1 hari di pelataran daripada 1000 hari tempat lain. Aku bersuka cita ketika diajak orang datang ke rumah Tuhan. Mazmur 92 ayat 14 berkata, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Tuhan mau setiap kita bukan ditanam di pot, bukan ditanam di mana. Tuhan mau kita ditanam di rumah Tuhan. Dan kalau kita ditanam di rumah Tuhan, kita akan bertunas di sana. Dan kalau kita ditanam di rumah Tuhan, maka kita akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Dalam bahasa Inggrisnya itu flourish, artinya berkembang dengan baik. Kalau pernikahan kita tanam di dalam rumah Tuhan, pernikahan kita akan jadi pernikahan yang sangat harmonis. Kalau bisnis kita tanam di dalam rumah Tuhan, artinya kita lakukan bisnis dengan cara-caranya Tuhan, maka bisnis kita akan memuliakan Tuhan dan Tuhan akan membuat bisnis kita besar. Kalau kesehatan kita tanam di dalam rumah Tuhan, maka kita akan senantiasa sehat di dalam Tuhan. Tuhan mau hidup kita tanam di dalam rumah Tuhan. Dan kata Daud, cinta akan rumahku membakar dia. Cintanya Daud kepada rumah Tuhan itu yang terutama. Nah, kita sama, kalau kita mencintai Tuhan, kita harus mencintai rumahnya juga. Ayat terakhir, Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah mengatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud adalah orang yang hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Dalam bahasa Inggris, after God's own heart. Jadi dia betul-betul hatinya sepenuhnya ada di Tuhan. Dia manusia biasa yang bisa jatuh dalam dosa. Dosanya juga tidak kecil, tapi hatinya melekat kepada Tuhan. Dari semua Mazmur Daud yang kita baca, kita dapat menyimpulkan kenapa Tuhan begitu mengasihi Daud. Karena Daud begitu cinta kepada rumah Tuhan, Daud cinta rumah Tuhan. Dan kalau saudara mau Tuhan cinta juga kepada saudara, maka saudara juga harus cinta kepada rumahnya. I love my church. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia melihat hati kita semua. Dan dia ingin gerejanya dipulihkan. Dia ingin kita semua saling mengasihi satu dengan yang lain. Dia ingin kita semua berdamai satu dengan yang lain. Dia ingin kita semua bertumbuh dan berbuah serta diberkati oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih.